Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih buat penyertaan-Mu akan kehidupan kami. Kami bersyukur kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk datang memuji, membesarkan nama-Mu. Bahkan sekarang ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi bagian yang terindah dalam kehidupan kami, dalam pikiran maupun hati kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau kuasai hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang hamba-Mu sampaikan dapat benar-benar dijadikan pedoman buat jemaat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita dapat dipertemukan kembali di tempat ini untuk bersama-sama datang memuji membesarkan nama Tuhan. Dengan segala kesibukan kita di rumah masing-masing, kita dengan penuh kerendahan hati, ketulusan untuk meninggalkan semuanya itu, untuk bersama-sama bersekutu memuliakan nama Tuhan. Bahkan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baik, kita fokuskan hati kita, arahkan hati kita. Pada hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang telah saya pilih dari nats kita, Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41. Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41. Jika sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikan Engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun membentak angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari nats Alkitab yang sudah kita baca bersama, saya akan memberi satu judul perenungan pada hari ini, yaitu Yesus yang berdaulat di tengah badai. Yesus yang berdaulat di tengah badai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara-saudara naik pesawat dan tiba-tiba mengalami turbulensi yang cukup kuat, membuat pesawat yang berguncang sangat hebat saat itu? Dan saat itu pula pengumuman pilot pun terdengar. Pilot berusaha menenangkan penumpang, tetapi di dalam hati kita atau kita semua di sini mungkin masih ada rasa khawatir. Kita berharap semuanya akan berakhir dengan selamat. Seperti itulah ketika kita naik pesawat, kadang tenang, tetapi kadang juga turbulence, tergantung kondisi cuaca saat itu. Hidup kita pun sering seperti itu. Ada masa-masa tenang, lalu tiba-tiba datang badai, masalah keluarga, tekanan pekerjaan, kondisi kesehatan, atau pergumulan-pergumulan iman yang mengguncang iman kita sendiri. Badai ini datang tanpa izin kita, tanpa pemberitahuan seperti pemberitahuan WA atau pemberitahuan media sosial kita yang lain, dan membuat hati kita menjadi berdebar-debar. Bukan hanya itu, saudara. Bukan hanya kita yang mengalami hal seperti itu. Bahkan dalam nats
bacaan kita, murid-murid Yesus pun juga pernah mengalaminya. Bukan hanya badai hidup yang secara literal atau kiasan, tetapi badai yang sungguh-sungguh di danau. Mereka di tengah perahu, di tengah danau, dan di tengah badai. Namun respon mereka dan apa yang Yesus akan lakukan akan memberi kita banyak pelajaran berharga tentang menghadapi badai hidup kita hari ini. Kalau kita perhatikan, badai hidup sering datang tanpa diundang. Bahkan ketika kita sedang berusaha taat, sama seperti di pesawat tadi, ketika pesawat mengalami turbulence, bukan berarti pilotnya yang salah arah, tetapi memang itu adalah bagian dari perjalanan udara. Murid-murid Yesus juga mengalaminya. Ketika kita membaca teks ini atau kisah ini, sangat menarik bahwa badai tidak datang karena murid-murid salah arah atau membangkang, tetapi justru ketika mereka sedang mengikuti perintah Yesus, inilah yang membawa kita ke poin pertama, yang menjadi poin pertama dalam perenungan kita saat ini, yaitu badai adalah bagian dari perjalanan bersama Yesus. Badai adalah bagian dari perjalanan bersama Yesus. Dalam ayat 35 sampai ke 37, Yesus yang memberi perintah, marilah kita bertolak ke seberang. Artinya, perjalanan ini bukan ide para murid, melainkan rencana Tuhan sendiri. Namun menariknya saudara-saudara, justru di tengah ketaatan mereka mengikuti perintah Yesus, badai besar itu datang melanda. Dalam ayat ke-37 tertulis, lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Perhatikan, mereka di sini murid-murid tidak sedang melarikan diri dari kehendak Allah. Mereka tidak sedang memberontak seperti cerita Yunus yang memberontak kepada perintah Allah. Mereka justru sedang berada di tengah-tengah rencana Tuhan, tetapi badai tetap datang. Ini mengajarkan kepada kita bahwa badai hidup itu bukan selalu tanda Tuhan Dia meninggalkan kita. Kadang justru badai adalah bagian dari kurikulum iman yang Tuhan telah tetapkan. Akhir-akhir ini atau di media sosial banyak khotbah atau renungan yang muncul, yang saya lihat membuat banyak orang berpikir, kalau saya sungguh-sungguh ikut Tuhan, hidup saya pasti mulus tanpa masalah. Tetapi ingat, Alkitab tidak pernah menjanjikan demikian. Yang Yesus janjikan adalah penyertaannya di tengah badai, bukan ketidakadaan badai. Saya punya satu ilustrasi. Bayangkan seorang pendaki gunung yang ikut dalam perjalanan yang dipandu oleh seorang guide yang sangat berpengalaman dan profesional. Sang guide berkata, kita akan lewat jalur ini. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba kabut tebal, hujan turun begitu deras. Pertanyaannya, apakah itu berarti sang guide salah jalan? Oh, tentu tidak. Justru guide itu tahu jalur tersebut dan akan membentuk ketahanan dan keterampilan para pendaki. Sama seperti itu, Yesus tahu persis rute yang Ia ajak kita tempuh, termasuk badai yang kita akan hadapi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan ukur penyertaan Tuhan dari ketidakadaan masalah. Ada kalanya badai adalah bagian dari perjalanan iman kita. Justru melalui badai itulah kita belajar mempercayai Tuhan lebih dalam, melihat kuasa-Nya lebih nyata, dan mengalami kasih setia-Nya yang lebih dekat. Saudara, di tengah kepanikan para murid, kita menemukan sebuah momen yang jujur
sekaligus mengungkapkan kelemahan iman mereka. Pada saat mereka membangunkan Yesus dalam nada panik, kata mereka, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Namun di sini ceritanya tiba-tiba berubah. Saat badai mengamuk, Yesus bangkit, berdiri di atas geladak perahu yang berguncang itu, lalu mengucapkan dua kata singkat yang mengguncang alam semesta. "Diam, tenanglah." Kata-kata ini bukan sekedar menenangkan cuaca, tetapi mengungkapkan kuasa ilahi yang sama sekali tidak terguncang oleh kekacauan. Selanjutnya kita akan masuk dalam poin kedua dalam renungan kita, yaitu Yesus berkuasa menghentikan kekacauan. Yesus berkuasa menghentikan kekacauan. Di dalam ayat 38 sampai ke 39 bacaan kita, ketika badai terus mengguncang perahu, para murid menemukan Yesus sedang tidur di buritan di atas tilam. Mereka lalu membangunkannya dengan nada yang cemas. "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Lalu Yesus bangun dan menghardik angin itu serta berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Seketika itu angin pun reda dan danau menjadi teduh. Menariknya Bapak Ibu saudara, kata menghardik yang digunakan di teks ini dalam bahasa Yunani yaitu epitemao, yang digunakan di sini sama seperti kata Yesus saat menghardik roh jahat dalam Markus 1 ayat yang ke-25. Artinya Yesus memiliki otoritas mutlak bukan hanya atas kuasa kegelapan, tetapi juga atas alam semesta. Perintah Yesus di sini dalam bentuk imperatif ganda, "Diam, tenanglah." Ini bukan sekedar ajakan, melainkan perintah langsung yang efektif seketika. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada proses bertahap, badai langsung berhenti. Ini menunjukkan bahwa di hadapan Yesus segala kekacauan pun tunduk di hadapannya. Saya punya ilustrasi lagi ya, jadi kita banyak ilustrasi ya untuk menguatkan pembacaan dan renungan kita hari ini. Bayangkan di sebuah konser, seorang dirjen orkestra yang besar, ketika seluruh instrumen saat itu bermain kacau, trompet meniup nada tinggi, drum yang memukul sangat keras, biola bahkan memainkan melodi yang berbeda dari apa yang mereka sudah latih, maka hanya dengan mengangkat tangannya saja dan memberi isyarat, seluruh orkestra berhenti dalam sekejap. Semua mata tertuju kepada dirjen mereka. Lalu semua pemain menunggu untuk melihat perintah selanjutnya. Begitu pula Yesus. Alam semesta adalah orkestra yang Dia pimpin. Bahkan badai yang paling dahsyat pun berhenti ketika Dia berkata, "Diam, tenanglah." Kita sering terjebak memandang besarnya badai, bukan besarnya kuasa Kristus. Dalam doa dan iman, kita harus memusatkan pandangan kita pada Dia yang berdaulat, bukan pada situasi yang mengancam. Sebagaimana yang ditulis dalam Ibrani 13 ayat 8, "Kuasanya sama besar kemarin, hari ini, dan selamanya." Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah melihat bahwa badai bisa datang tiba-tiba dan seringkali mengguncang rasa aman kita. Namun yang terpenting di sini adalah daripada itu, bagaimana kita merespon
Banyak orang yang bertahan saat hanya langit cerah, tetapi saat gelombang mulai menghantam, disitulah iman mereka benar-benar diuji. Badai bukan hanya mengungkapkan kelemahan kita, tetapi juga kesempatan bagi Tuhan untuk memurnikan iman kita. Inilah Yesus tunjukkan pada murid-muridnya di bagian berikutnya. Pada poin ketiga, saya memberi satu subjudul atau subpoin, yaitu badai menguji dan memurnikan iman kita. Poin ketiga yaitu badai menguji dan memurnikan iman kita. Di dalam bacaan kita yang ayat kedua, ayat terakhir, ayat 40 dan 41, di situ Yesus menegur murid-murid bukan karena mereka berseru ketakutan. Mungkin itu ada hal yang wajar saat terjadi bencana alam yang dihadapi, tetapi di sini karena mereka membiarkan ketakutan itu menguasai hati, walaupun saat itu mereka berada bersama Yesus, yaitu adalah Tuhan mereka di atas perahu. Di sini kata takut yang Yesus pakai dalam bahasa Yunani adalah deiloi, yang berarti takut yang artinya negatif, pengecut, kehilangan kendali, lumpuh oleh kekhawatiran. Namun setelah Yesus meredakan badai, ketakutan itu berubah menjadi dalam bahasa Yunani phobos, yaitu takut hormat, takjub, kagum yang mengakui kemahakuasaannya. Jadi badai hidup berfungsi seperti ujian iman. Apakah kita mengenal Yesus sebagai guru moral yang baik, atau sebagai Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita? Krisis atau pergumulan hidup menyingkapkan kualitas iman kita, memurnikan dari ketergantungan pada kekuatan sendiri, dan meneguhkan bahwa keselamatan, pertolongan, dan damai kita hanya bersumber dari Dia. Kembali saya akan kasih ilustrasi untuk menguatkan perenungan kita. Mungkin kita sudah pernah tahu informasi fakta bahwa seorang pembuat pedang Jepang kuno atau katana akan memanaskan baja hingga merah menyala, lalu akan memukulnya berulang-ulang, melipatnya puluhan kali. Proses ini berfungsi untuk menghilangkan kotoran dan membuat pedang itu kuat, tajam, dan tak mudah patah. Dan demikian juga Tuhan memakai badai hidup untuk memukul, dalam tanda kutip, memukul iman kita, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menghapus keraguan, membersihkan hati dari kepercayaan palsu, dan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih teguh di dalam Dia. Saudara-saudara jemaat Tuhan, setiap badai hidup yang kita alami adalah momen di mana Tuhan menyingkapkan isi hati kita. Iman yang murni tidak berarti kita bebas dari rasa takut, tetapi rasa takut itu digantikan dengan keyakinan bahwa Tuhan memegang kendali penuh atas hidup kita. Kita kembali pada ilustrasi yang paling awal. Saat kita berada di pesawat dan tiba-tiba terjadi turbulence, kita sadar bahwa kita tidak bisa mengendalikan angin, awan, ataupun cuaca saat itu. Namun kita bisa memilih panik atau percaya kepada sang pilot. Demikian juga hidup kita. Yesus tidak pernah menjanjikan perjalanan tanpa badai, tapi Dia menjamin satu hal yang tak tergoyahkan, kehadirannya dan kuasanya di tengah badai hidup kita. Maka tantangannya bagi kita hari ini adalah, ketika badai itu datang, apakah kita masih membiarkan kepanikan menguasai hati kita, atau kita memilih untuk percaya bahwa Dia berdaulat atas hidup kita? Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Kita menjawab pertanyaan para murid dalam Markus 4 ayat 41. Kata para murid, siapa gerangan orang ini? Dan dengan iman kita menjawab dengan teguh, dialah Tuhan dan penyelamatku. Saat kita mengakuinya, badai mungkin tidak akan langsung reda, tetapi hati kita akan tenang, sebab kita tahu siapa yang duduk di kemudi hidup kita. Amin.